Hari ini capek banget, dapet tim baru, kerjaan juga baru. Tunggu, tadi aku kerjanya bener gak ya? Kok mereka kayak gak nyaman gitu ya kerja sama aku? Atau jangan-jangan aku ngelakuin kesalahan? Tapi apa? Aku udah berusaha kerja dengan baik, berusaha komunikasi dengan baik juga sama tim. Mereka semua mengkritik kamu. Kamu gak pernah benar. Kamu selalu salah. Kamu cuma beban dalam tim. Mereka semua tidak menyukai kehadiran kamu dalam tim. Aduh, Putra kemana sih? Kenapa dia belum balas chat aku ya? Apa dia marah gara-gara kemarin? Tapi kemarin dia bilang gak marah. Sa, kamu kenapa? Kok dari tadi kayak gelisah gitu? Lagi ada masalah ya? Enggak kok, aku cuma lagi mikir aja. Kayaknya Putra lagi marah sama aku. Soalnya dia lama banget balas chat aku. HP-nya juga dari tadi siang gak aktif. Aku takut kalau dia marah, terus dia tiba-tiba jauhin aku. Ya ampun Tisa, jadi kamu dari tadi diem terus tuh cuma karena Putra belum balas chat kamu? Emang sebelumnya kalian berantem? Enggak kan? Gak usah overthinking sampai segitunya kali. Nanti juga dibales kok. Iya, cuma biasanya dia balas lebih cepat. Kenapa sekarang lama banget ya? Apa aku bilang sesuatu yang salah kemarin? Tapi perasaan kemarin aku gak bilang apa-apa deh. Paling dia lagi sibuk. Udah jangan dipikirin. Kamu udah pusing sama kerjaan. Jangan dibikin pusing lagi cuma karena Putra gak balas chat kamu. Ya tapi gimana kalau dia marah? Atau mungkin dia udah gak peduli lagi sama aku. Ini pertama kalinya dia gak balas chat aku lama banget. Tisa, kamu itu terlalu overthinking. Aku yakin kok Putra itu lagi sibuk. Kamu pernah bilang kan kalau belakangan ini Putra emang lagi sibuk. Ya berarti sekarang juga dia lah emang lagi sibuk. Udah jangan terlalu dipikirin. Betul apa yang Sheila bilang. Enjoy aja Sa. Nanti chatnya dibales kok. Udah sekarang kamu minum aja dulu tuh kopinya. Dari tadi dianggurin mulu, keburu dingin tuh. Guys, aku duluan ya. Capek banget mau istirahat. Gak apa-apa kan kalau pulang duluan? Lah, kenapa Sa? Baru jam segini. Udah Rin, gak apa-apa. Mungkin Tessa emang udah capek. Dari pagi kan kerjaan dia padat banget. Gak apa-apa Sa, kamu kalau mau pulang duluan juga gak apa-apa. Kamu pasti capek. Sorry ya, aku harus pulang dulu. Kenapa kamu malah biarin Tisa pulang sih? Kalau dia pulang, aku yakin di rumah dia pasti bakalan lebih overthinking. Seharusnya kita biarin aja dia di sini dulu. Kalau di sini kan kita bisa hibur dia. Tapi Tisa juga butuh istirahat. Tubuhnya pasti udah lelah dari pagi kerja terus. Biarin aja dia istirahat. Kalau sampai besok dia masih overthinking, baru deh kita hibur dia lagi. Putra, ini udah malam. Ngapain kamu kesini? Iya, aku sengaja kesini pengen ketemu sama kamu. Sekalian ada yang mau aku omongin sama kamu. Bisa ngobrol sebentar? Aduh, Putra mau ngomong apa ya? Atau jangan-jangan dia mau bilang udah gak cinta lagi sama aku. Dia udah bosen sama aku, terus dia putusin aku. Aduh, gimana ini? Sa, kok kamu ngalah ngelamun sih? Boleh gak? Atau mau besok aja? Kita bisa ketemu setelah jam kerja. Iya boleh kok. Ayo masuk dulu. Kita ngobrol di dalam aja. Gak usah, kita ngobrolnya di sini aja ya. Kita duduk di bangku aja. Aku mau minta maaf sama kamu. Ini soal aku yang gak balas chat kamu. Dari siang HP aku lowbat, terus aku gak bawa charger. Makanya HP aku ditaruh di meja kerja. Aku juga sibuk banget hari ini. Aku bahkan baru pegang HP tadi pas pulang kerja. Maaf ya, aku gak balas chat kamu. Aku pikir kamu marah, makanya gak balas chat aku. Aku udah takut banget kamu marah sama aku. Hahaha, kenapa aku harus marah sama kamu? Kita gak ada masalah apapun, Tisa. Kamu itu ya. Tisa, kamu itu terlalu overthinking. Jangan dibiasain ya. Overthinking itu gak bagus. Aku kayak gini juga gara-gara kamu ya. Lagian siapa suruh balas chat aku lama banget. Mana gak aktif lagi HP-nya. Aku kan jadi mikir yang negatif terus. Iya maaf. Tadi kan aku udah jelasin. Ya udah, sekarang kamu masuk Ki. Udah malam banget ini. Jadi kamu datang ke sini cuma mau ngejelasin itu doang? Kan bisa telepon atau chat. Kenapa harus capek-capek datang ke sini coba? Ya gimana aku nggak kesini kalau HP kamu nggak aktif? Ya udah, aku langsung kesini aja. Iya lupa. Ya udah aku masuk ya. Kamu juga langsung pulang aja. Aku nggak terlalu khawatir. Ternyata Putra emang lagi sibuk. Bener apa yang Sheila dan Rina bilang. Aku emang overthinking dan gak tahu gimana cara berhenti dari overthinking ini. Halo, iya Rin, kenapa? Halo Sa, kamu masih overthinking gara-gara Putra belum balas chat kamu?
Udah enggak kok, soalnya tadi Putra datang ke sini dan dia menjelaskan semuanya kenapa HP-nya dia nggak aktif. Ternyata benar, dia emang lagi sibuk. Tuh kan bener, aku bilang juga apa? Putra itu emang lagi sibuk. Kan kamu sendiri yang bilang. Makanya jangan terlalu overthinking. Haha, iya, aku emang terlalu overthinking. Tapi kan siapa juga yang mau overthinking kalau pacarnya dari pagi sampai sore nggak bisa dihubungin, nggak ada kabar pula. Iya sih, tapi kan kamu juga harusnya bisa ngerti kalau pacar kamu emang sibuk. Ya udah deh, aku cuma mau nanya itu aja. Takutnya malam ini kamu overthinking sampai pagi. Makasih ya udah khawatirin. Ya udah, aku tutup teleponnya. Ngapain Pak Bimo malam-malam nelpon? Halo Pak, selamat malam. Iya malam Tisa, besok kamu datang pagi-pagi ya, ada yang mau saya omongin. Pak Bimo malam-malam cuma mau bilang gitu. Terus tadi dia bilang mau ngomongin sesuatu besok pagi. Mau ngomongin apa ya? Atau jangan-jangan ada masalah? Aku pasti kena masalah besar. Mereka bakal nyalahin aku. Mungkin ini akhir dari karirku. Kamu gagal, kamu gak pernah cukup baik. Pekerjaanmu semuanya berantakan. Mereka membenci kamu. Aduh, aku pasti akan dipecat. Apa karena laporan kemarin? Atau mungkin dia tahu aku terlambat ngirim email? Duh, ayo Tisa, jangan berpikir negatif. Kamu harus tenang. Mending sekarang kamu tidur, biar besok bisa bangun pagi. Ayo Tisa, tidur. Ini udah malam. Bahkan ini udah pagi. Kenapa nggak bisa tidur sih? Aku bener-bener mikirin perkataannya Pak Bimo. Apa bener aku bakal dimarahin? Atau bahkan aku bakal dipecat? Permisi Pak, maaf saya terlambat. Jam berapa ini Tisa? Semalam saya kan sudah bilang datang pagi-pagi, kenapa kamu malah terlambat? Maaf Pak, semalam saya tidak bisa tidur Pak karena saya memikirkan perkataan Bapak. Perkataan saya yang mana? Itu Pak, yang Bapak mau bilang sesuatu sama saya. Saya pikir, Bapak mau pecat saya. Saya kira saya akan dipecat. Apa Tisa? Saya cuma ngomong soal tugas baru, gak ada yang salah sama kerjaan kamu. Jadi buat apa saya pecat kamu? Kenapa kamu kepikiran begitu? Oh, saya pikir ya mungkin ada kesalahan yang besar yang saya lakuin dan itu tidak bisa ditolerin. Bapak marah sama saya, jadi saya pikir saya dipecat Pak. Kamu harus lebih tenang Tisa, jangan selalu mikir yang negatif. Pikiran negatif kamu itu bisa membawa malapetaka buat diri kamu sendiri. Pasti kamu juga bakal hidup gak tenang kalau terus-terusan berpikir negatif kayak gitu. Iya Pak, saya minta maaf. Saya sudah berpikiran negatif sama Bapak. Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Ya tidak apa-apa, lain kali jangan seperti itu. Pikiran negatif itu bisa mengganggu bukan hanya bagi diri kamu sendiri, tapi juga bisa mengganggu pekerjaan kamu. Untuk tugas baru kamu, tanyakan pada Radit. Dia nanti akan satu tim sama kamu. Minta saja penjelasannya. Baik Pak, terima kasih sudah mengingatkan. Kalau begitu saya permisi. Anak itu ada-ada saja. Selamat pagi Pak Bimo, ini saya membawakan pesanan Bapak. Loh, apa ini? Saya kan nyuruh kamu bawain kopi. Kenapa ini kopinya masih saset? Kenapa belum diseduh? Loh, tadi kan Bapak bilang suruh saya bawain kopi. Nah itu kopinya. Budi, maksud saya itu bikinin saya kopi, terus kamu bawa ke ruangan saya. Oh, bilang dong Pak dari tadi. Terus kopinya diseduh gitu Pak? Kagak, gak usah diseduh, buang aja kopinya. Oh, ya udah Pak, saya permisi dulu. Mau buang kopinya. Ya Tuhan, pagi-pagi udah banyak yang bikin kesel. Hari ini capek banget, dapet tim baru, kerjaan juga baru. Tunggu, tadi aku kerjanya bener gak ya? Kok mereka kayak gak nyaman gitu ya kerja sama aku? Atau jangan-jangan aku ngelakuin kesalahan? Tapi apa? Aku udah berusaha kerja dengan baik, berusaha komunikasi dengan baik juga sama tim. Mereka semua mengkritik kamu. Kamu gak pernah benar. Kamu selalu salah. Kamu cuma beban dalam tim. Mereka semua tidak menyukai kehadiran kamu dalam tim. Berhenti, aku gak mau dengar. Aku bisa kerja yang benar dan aku bukan beban tim. Kamu gagal dalam segalanya. Mereka hanya menunggu untuk menghancurkan kamu. Kenapa suara itu makin keras? Aku yakin aku cuma overthinking. Aku gak boleh mikirin yang aneh-aneh lagi. Ini pasti cuma karena aku lagi capek aja. Iya, aku cuma capek. Mereka sering membicarakanmu di belakang. Kamu hanya bahan gunjingan dari rekan kerjamu. Enggak, mereka nggak kayak gitu. Mereka teman-teman aku. Aku yakin mereka nggak kayak gitu. Semua orang sedang membicarakan kamu. Mereka tahu kamu lemah. Mereka akan membuatmu jatuh.
Apa itu benar? Apa mereka beneran ngomongin aku? Tisa kelihatannya aneh akhir-akhir ini ya. Dia kayaknya bukan Tisa yang dulu kita kenal. Kamu ngerti kan maksud aku? Iya, aku ngerti. Aku juga ngerasain hal yang sama. Akhir-akhir ini dia kelihatan kayak orang aneh. Kadang sering ngomong sendiri. Nah iya, dia sering banget ngomong sendiri. Terus aku juga pernah dengar dia teriak-teriak gak jelas di toilet. Aku pikir dia kesurupan. Pas keluar dari toilet kayaknya biasa-biasa aja, kayak orang normal aja, seakan-akan gak terjadi apapun. Kira-kira dia kenapa ya? Atau mungkin dia punya masalah sama keluarganya? Kamu tahu sesuatu nggak? Aku juga nggak tahu apapun. Tisa itu sangat tertutup, apalagi soal keluarganya. Jadi aku nggak tahu apapun tentang dia. Tapi mungkin iya deh, dia punya masalah. Orang-orang sekarang menganggap aku jadi kayak orang aneh, tapi aku juga nggak tahu kenapa aku bisa jadi kayak gini. Aku sering denger bisikan-bisikan aneh di telingaku, padahal nggak ada siapa-siapa. Gara-gara itu, aku bahkan kehilangan konsentrasi. Selain itu, bikin aku jadi nggak bisa tidur. Akhir-akhir ini Tisa jarang banget ngumpul bareng kita. Dia juga sekarang lebih sering menyendiri. Iya bener, aku jadi khawatir sama dia. Terus juga Putra bahkan ngubungin aku buat nanya keadaan Tisa gimana. Soalnya Tisa jarang banget balas pesannya Putra. Aku jadi khawatir sama dia. Aku takut kalau selama ini dia punya masalah tapi nggak cerita sama kita. Semuanya dipendam sendiri. Sorry telat, tadi jalannya macet banget. Iya nggak apa-apa kok Put. Oh iya, kamu ngajakin kita ke sini mau ngapain? Apa ini ada hubungannya sama Tisa? Iya, ada hubungannya sama Tisa. Akhir-akhir ini dia jarang banget balas pesan aku. Terus dia juga lebih sering mengurung diri. Hari Minggu biasanya diajakin jalan mau. Sekarang dia lebih sering di rumah. Aku ngerasa ada yang aneh sama dia. Bukan cuma kamu aja Put yang ngerasa kayak gitu. Kita juga sebagai sahabatnya ngerasain hal yang sama. Kayaknya bener deh ada yang aneh sama Tisa. Kita harus temuin Tisa, terus nanya sebenarnya dia itu kenapa. Aku udah coba buat minta ketemuan sama dia, tapi emang belum ada waktu yang tepat. Tapi serius deh, kita harus bener-bener cari tahu Tisa itu kenapa. Aku nggak mau sahabat aku kenapa-napa. Iya, makanya aku ngajak ketemuan kalian berdua. Karena kalian berdua orang yang lebih mengenal Tisa itu orangnya kayak gimana. Jadi aku harap kalian bisa bantuin aku buat cari tahu kalau sebenarnya Tisa itu kenapa. Kamu tenang aja, Tisa itu sahabat kita. Jadi kita pasti bakal cari tahu soal ini. Dunia ini penuh dengan kebohongan. Kamu tidak bisa mempercayai siapapun. Kenapa suara itu terdengar lagi? Kenapa sama aku? Tunggu, jangan-jangan ini suara mereka lagi. Mereka pasti ngomongin aku ya? Iya, itu pasti suara mereka. Apa mereka benerin ngomongin aku? Berhenti membicarakanku. Kenapa suara itu terus-terusan berputar di kepalaku? Nek, ngapain nepuk-nepuk bahu saya? Saya kaget loh, Nek. Maaf kalau saya bikin kamu kaget. Lagian ngapain kamu duduk di pinggir jalan kayak gini? Terus tadi sambil teriak-teriak kayak gitu. Emang kamu gak malu? Saya nggak apa-apa kok, Nek. Saya cuma lagi banyak pikiran aja. Kamu jangan berbohong. Kayaknya ini lebih dari itu deh. Kamu sering mendengar suara-suara yang tidak tahu itu dari mana. Iya kan? Loh, kok Nenek bisa tahu? Nenek tahu dari mana? Kamu tidak perlu tahu saya itu taunya dari mana, Cuk. Yang perlu kamu tahu adalah semua suara-suara yang kamu dengar itu berasal dari pikiran kamu sendiri. Kamu harus lebih menenangkan pikiran kamu. Saya juga pengennya pikiran saya lebih tenang, Nek. Tapi mau gimana lagi? Saya nggak bisa. Bahkan setiap malam saya sering dengar suara-suara bisikan. Saya benar-benar gak bisa tidur dan hidup saya nggak tenang. Kasih tahu saya caranya, Nek. Gimana caranya saya lepas dari semua ini? Tidak ada yang tahu caranya, karena caranya itu ada dalam diri kamu sendiri. Cobalah kamu bicara sama teman-temanmu. Mungkin teman-teman kamu punya solusi. Iya, Nenek benar. Kayaknya saya harus tanya sama teman-teman saya. Makasih ya, Nek. Kalau gitu saya permisi. Anak-anak zaman sekarang terlalu banyak overthinking, padahal hidup tinggal dijalani. Ayam. Sialan, ternyata cuma mangga. Saya pikir saya ketiban apaan. Kenapa di sini ada mangga? Kan nggak ada pohon mangga di sini. Ini aneh. Tapi kayaknya mangganya mateng deh. Bisa nih saya bawa, terus saya makan di rumah. Lumayan kan, dapat mangga matang. Rezeki anak soleh nih, dapat mangga.
Sa, kamu jangan ngelamun kayak gitu dong. Harusnya kamu seneng tahu, aku kan bisa nemenin kamu di sini. Ayo dong senyum. Makasih ya udah mau nemenin aku malam ini. Beberapa hari terakhir aku merasa sendirian banget, gak tahu kenapa. Udah ya, aku kan udah ada di sini. Jadi kamu nggak perlu ngerasa kesepian lagi. Udah dong. Dan sekarang mending kamu tidur aja ya. Kamu tidur di sini, aku tidur di kamar tamu. Nanti kalau ada apa-apa, kamu langsung manggil aku aja. Iya Rina, makasih ya. Udah, jangan overthinking mulu. Sekarang istirahat aja. Kamu sendirian, gak ada yang peduli sama kamu. Semua orang ninggalin kamu. Rina pergi, dia tidak ada di sini. Kamu sendirian. Kenapa? Kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin semua ini? Kenapa suara-suara itu nggak pernah bisa pergi? Kamu adalah kegagalan. Kamu gak pantas bahagia. Ah, pergi! Aku ingin tenang. Kenapa suara-suara itu selalu menggangguku? Pergi! Aku hanya ingin tenang. Kenapa suara itu terus mengganggu aku? Aku capek. Aku pengen istirahat. Berhenti. Aku mohon berhenti. Ya ampun Tisa, kamu kenapa? Kenapa kamu teriak-teriak kayak gitu? Rina, aku capek. Aku pengen istirahat, tapi nggak bisa. Suara-suara itu terus menggangguku. Suara-suara apa Tisa? Suara apa yang kamu maksud? Aku dari tadi gak dengar apa-apa. Suara-suara yang terus mengganggu aku. Rina, hidup aku jadi nggak tenang. Kamu tenang ya, aku ambilin kamu minum dulu. Ini, kamu minum dulu biar tenang. Coba cerita sama aku, sebenarnya kamu itu kenapa? Terus tadi maksud kamu apa suara-suara itu? Kamu tahu kan, kalau selama ini aku sering overthinking. Dan gara-gara itu aku sering dengar suara-suara aneh. Suara-suara itu sering bikin aku takut. Aku nggak tahu mereka siapa. Aku takut, Rina. Kayaknya kondisi Tisa udah parah deh. Dia jadi halusinasi kayak gini. Kayaknya aku harus bawa dia ke psikolog. Kamu tenang ya, mereka itu nggak ada. Mereka itu cuma ada di dalam pikiran kamu aja. Karena kamu terlalu panik, terlalu mikirin hal yang belum tentu terjadi. Itu semua hanya ada dalam pikiran kamu aja. Kalau memang itu cuma ada di pikiran aku aja, kenapa aku nggak bisa menghentikan itu? Kenapa suara itu masih tetap ada? Gimana caranya supaya suara itu pergi? Kita harus pergi ke psikolog. Kayaknya itu satu-satunya cara. Kamu mau ya? Jadwal aku ke psikolog kata Rina besok. Kayaknya aku harus sabar deh. Tisa kenapa? Dia kelihatan aneh banget. Aku nggak tahu. Mungkin dia butuh istirahat. Kayaknya bukan itu deh. Aku ngerasa ada yang aneh. Kayaknya kita harus samperin dia deh. Sa, kamu kenapa? Kamu lagi sakit? Kalau sakit, mending pulang aja, Sa. Istirahat di rumah aja. Aku nggak apa-apa kok. Kalian nggak perlu khawatir. Tapi beneran Desa, kalau kamu lagi sakit mending pulang aja. Jangan terlalu dipaksain. Soalnya dari beberapa hari ini kamu kelihatan aneh. Aku beneran nggak apa-apa. Kalian mending lanjut kerja aja. Kerjaan kalian pasti banyak kan? Ya udah kalau kamu emang gak mau pulang. Tapi kalau ngerasa badan kamu gak enak atau gak kuat buat kerja, bilang ya. Nanti biar aku yang antar. Iya, makasih ya Nino. Tisa, kamu butuh bantuan. Ini sudah terlalu jauh. Jangan percaya pada siapapun. Semua ini jebakan. Kamu hanya dijebak Tisa. Semua orang tidak ada yang menyayangimu. Semua orang akan meninggalkanmu. Jadi jangan percaya sama siapapun. Hei Sa, itu Mbak Desi ngomong loh sama kamu. Kamu dari tadi gak dengerin dia. Iya Rin, kenapa? Tadi Mbak Desi bilang apa? Saya rasa perlu ada tindakan lebih lanjut. Kondisi kamu semakin parah. Saya sarankan kamu pergi ke psikiater karena saya rasa kamu lebih membutuhkannya. Psikiater Mbak, kalau Tisa sampai harus ke psikiater, itu berarti kondisinya... Iya, di sana kamu akan mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Maksud Mbak Desi apa? Dia menjebak kamu. Kamu akan ditinggalkan seorang diri. Ah, berhenti. Jangan ganggu aku lagi. Sa, kamu tenang ya Sa. Kamu bisa lihat sendiri kan, Tisa harus segera pergi ke psikiater. Aku bener-bener gak nyangka sama apa yang dialami sama Tisa. Hati aku hancurin ketika aku mendengar kalau Tisa harus masuk rumah sakit jiwa. Bukan cuma kamu aja Put, aku juga sama. Selama ini Tisa terus menyembunyikan rasa cemasnya pada semua orang. Sampai akhirnya semua emosi yang terpendam itu keluar. Ditambah dia juga terlalu overthinking. Ternyata overthinking separah itu ya, bisa bikin orang jadi kehilangan akal sehat. Iya, sebenarnya nggak ada yang salah dengan overthinking. Tapi kalau terus-terusan itu yang bahaya. Sulit memang mengatasi
masih overthinking. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kita hanya butuh teman untuk bercerita saja, dan teman yang ada di samping kita ketika kita overthinking. Iya, kamu bener Rina, aku setuju sama kamu. Dan sekarang kita cuma bisa berdoa semoga Tisa bisa sembuh.